Petani tembakau yang ada di Jember Selatan harus menghadapi cuaca ekstrim di saat tembakau ini sudah mulai panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi masih seputaran tentang tembakau yang ada di Jember Selatan ini sebenarnya sudah memasuki panen raya. Namun betapa mengejutkan ya ini untuk cuaca yang ada untuk saat ini, yaitu hujan turun setiap hari teman-teman. Menjadi tantangan tersendiri untuk para petani yang pada saat ini mulai panen ya tembakonya. Jadi berbagai macam cara pun disiapkan seperti gelandangan tembakau ya atau gantungan tembakau ini harus dipersiapkan. Untuk para petani yang memang tembakonya sudah benar-benar memasuki musim panen, mau tidak mau untuk para petani ini harus membuat metode-metode seperti gelandangan tadi ataupun menggunakan tutup plastik. Dan sebagian kemarin yang saya hadirkan untuk teman-teman ya, yang seperti teman-teman lihat, untuk sebagian wilayah yang ada di Jember Selatan ini tembakonya mati karena terkena hujan kemarin. Jadi yang sudah bersiap-siap memanen untuk saat ini waktunya ditunda terlebih dahulu karena rawan sekali teman-teman apabila tembakau ini sudah panen namun kondisi cuaca tidak ada panas. Ini akan mengakibatkan tembakau tersebut akan membusuk pada saat menumpuk ya atau masih dalam keadaan basah. Jadi harus diwaspadai untuk para petani. Kemudian untuk yang memang sudah terlanjur dipanen atau masih dalam kondisi basah, ini mau tidak mau kita harus mengantisipasi atau kita membuat alat jemuran yang bisa membantu kita untuk mengeringkan daun tembakau tersebut. Dan salah satunya kita harus membuat gelandangan seperti ini. Ini gelandangan yang ada di sawah teman-teman. Karena untuk tembakau ini jumlahnya cukup banyak, tidak mungkin ya untuk kita membawa pulang semuanya. Jadi kita harus membuatnya di tengah sawah seperti ini. Dikarenakan memang hujan terus datang ya teman-teman. Akhirnya para petani ini membuat gelandangan seperti ini ya. Namun untuk membuat gelandangan ini kita tidak boleh asal-asalan teman-teman karena tembakau ini karena masih basah ya. Jadi otomatis untuk berat tembakau ini menjadi sangat berat ya apabila ke dalam kondisi basah. Dengan kita membuat gelandangan di sawah seperti ini akan mengurangi tenaga kita ya. Yang tadinya kita harus membawa pulang dalam keadaan basah, namun setelah kita membuat gelandangan di sawah itu hanya kita mengangkat peralatan-peralatan yang nantinya disiapkan ya untuk pembuatan gelandangan ini seperti bambu dan yang lain-lain. Jadi dibandingkan dengan membawa pulang tembakau yang masih basah, ini akan lebih efektif kita membawa peralatan-peralatan sebagai pembuat gelandangan yang ada di sawah tersebut. Jadi dalam keadaan cuaca seperti ini kita tidak boleh mendiamkan daun tembakau ini sampai terlalu matang ya teman-teman. Kalau kita memang bertujuan untuk dibuatkan gelandangan atau mungkin ditutup plastik seperti ini ya, karena ditakutkan nantinya yang terlalu tua daunnya biasanya akan cepat matang dan kemudian bisa jadi itu akan membuat daun tembakau itu cepat membusuk teman-teman. Jadi meskipun gelandangan ini bukanlah salah satu metode terbaik, namun ini merupakan salah satu cara para petani untuk meminimalisir ya terjadinya terkena air hujan ya. Jadi untuk tembakau ini agar aman dari tetesan air hujan. Makanya untuk cara menutupnya lebih gampang kita memang harus menggunakan gelandangan seperti ini karena kita hanya tinggal menutup bagian atasnya saja ya. Dan untuk tembakau ini bisa dipastikan ya kalau dalam posisi tergantung seperti ini maka tentunya akan lebih kering ya dibandingkan dengan yang berada di bawah. Namun berbeda halnya apabila kita memanen tembakau dalam keadaan cerah yang tidak ada hujan sama sekali, maka kita bebas melakukan dalam pematangan daun ini terserah kita ya mau digantung atau mau dijemur di tanah itu terserah kita. Apabila cuaca memang memungkinkan atau dalam kondisi baik ya. Namun apabila memang cuaca tidak menentu, alangkah lebih baiknya kita harus
menggelantang ya, atau membuat tempat untuk penjemuran dengan cara digantung seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi ini proses pemanenan tembakau ini sedikit saya beri gambaran untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu proses memanen tembakau itu bermacam cara ya dilakukan dengan metode-metode mungkin di setiap daerah berbeda-beda teman-teman ya. Ini untuk pemanenan yang dengan cara dipretes ya, atau tidak menggunakan sabit, barangkali mungkin menggunakan alat-alat seperti semacam itu ya untuk memotong daun tembakau ini. Ini dengan menggunakan metode pretes ya, atau langsung dipatahkan daun per daun dari batangnya. Dan kemudian apabila kita memang merasa cuaca tidak menentu teman-teman ya, kita harus memang mau tidak mau kita harus membuat gelandangan seperti ini. Namun jika kita menggunakan gelandangan seperti ini tidak perlu terlalu matang ya teman-teman ya. Jadi masih sedikit agak hijau pun bisa dilakukan penggelandangan seperti ini ya, karena memang dalam proses penggelandangan ini untuk tembakau ini lambat ya untuk proses pengeringannya ya. Berbeda dengan yang di plastik seperti ini. Kalau yang di plastik seperti ini akan lebih cepat ya, karena seperti terbakar teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai tembakau ya, untuk saat ini memang harga tembakau sendiri juga sedikit agak menurun ya teman-teman ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini seperti yang teman-teman lihat ini di tempat pedagang ya teman-teman. Ini tembakau yang mungkin belum diproses ya, atau belum dikirim ini ya. Karena memang untuk gudangnya sendiri seperti dari kabar-kabar itu memang tahun ini agak sedikit ya menyerap panen tembakau. Kabarnya seperti itu. Namun biasanya stok tembakau untuk di wilayah Jember itu biasanya juga kurang teman-teman, karena nggak hanya cuman dari Jember saja sebenarnya yang sebagai penghasil tembakau terbesar, bahkan dari Lombok atau dari Madura atau dari Bojonegoro, bahkan dari Jawa Tengah sana memang semua petani tembakau untuk tahun ini dalam keadaan yang terganggu dengan cuaca ya teman-teman. Untuk pengeringan ini memang ada proses, ada sedikit kendala, yaitu hujan. Jadi untuk teman-teman yang menanam tembakau untuk tahun ini, yang penting kita harus berusaha untuk menjadikan tembakau ini agar daunnya nanti kering sempurna dan berkualitas, meskipun dengan kondisi hujan yang selalu turun teman-teman. Ini kita berusaha untuk membuat tembakau ini agar bermutu baik, karena dengan mutu yang baik maka untuk harga sudah pasti akan mengikuti ya teman-teman, karena tembakau ini yang memang berkualitas akan tetap mempunyai harga tinggi. Jadi apapun kondisinya kita memang harus berusaha agar daun tembakau ini tetap bermutu baik ya teman-teman. Meskipun dengan cara di plastik atau dengan cara digelantang, itu merupakan upaya kita agar tembakau ini tetap dalam kondisi baik. Kita memang tidak bisa menjemurnya dengan cara normal ya. Kita memang harus bisa mencari cara agar tembakau-tembakau ini nantinya tidak terkena air hujan. Yang lebih penting yaitu kualitas tembakau ini akan tetap terjaga, meskipun sebenarnya metode ini sebagai alternatif cara penjemuran kita yang memang dalam kondisi tertentu kita tidak bisa menjemurnya secara normal. Namun apapun kondisinya, para petani tembakau ini selalu berupaya agar tembakau tetap dalam kondisi baik ya teman-teman. Jadi misalkan dengan cara metode-metode pengeringan yang mungkin tidak biasa, atau mungkin bahkan dari gudang tembakau sendiri meminta agar tidak dijemur dengan menggunakan plastik. Namun apabila memang tidak menggunakan plastik sama sekali, justru mungkin akan membuat daun tembakau ini menjadi rusak teman-teman. Kalau keadaan masih daunnya basah mungkin tidak apa-apa ya teman-teman, tapi apabila memang daunnya sudah kering seperti ini maka tidak bisa teman-teman. Jadi apabila terkena air maka daun-daun ini pun akan hancur nantinya, karena memang untuk daun tembakau yang sudah kering ini biasanya kalau terkena air maka dia akan memuai atau hancur karena
Daun tembakau yang sudah kering ini akan lunak apabila terkena air, jadi mengembang dan melunak seperti itu, yang pada akhirnya kualitas daun tembakau itu sendiri akan menurun. Jadi apapun kondisi cuacanya memang kita harus tetap waspada teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.